Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kembali lagi di channel Ahmad Setiadi. Kali ini kita akan membahas yang menjadi rujukan adalah kitab At-Tasrif, kitab At-Tasrif, yang mana sebelumnya tuh sudah pernah kita bahas tentang macam-macam dhamir ya pada video sebelumnya. Nah, ini kita akan membahas salah satu dari yang macam-macam dhamir yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama, yaitu dhamir rafa' munfasil ya, yang akan kita bahas hari ini. Dan ini juga berdasarkan request yang mana menyarankan untuk melanjutkan pembahasan tentang dhamir. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang dhamir. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai dhamir rafa' munfasil. Sebagai pengulangan saja, nah, munfasil itu adalah artinya terpisah. Ia dinamakan dhamir munfasil karena dia dipakai dengan tidak bersambung, seperti itu ya. Dia dipakai dengan tidak bersambung dengan kalimah yang lainnya, maka disebut munfasil, yang terpisah. Baiklah, ini kami sediakan tabel, yang mana tabel ini berisi dhamir-dhamir rafa' munfasil yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, di dalam tabel kita melihat ada mufrad musanna jama', mudzakkar muannas, ghaib ghaibah, mukhatabah, dan mutakallim. Nah, di sini yang kalau misalnya untuk menghafalnya, yang dihafal itu adalah ininya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu bagi orang yang ingin belajar bahasa Arab, ini merupakan hafalan yang wajib ya. Jangan sampai udah pembelajarannya jauh, tapi dhamir-dhamir seperti ini tidak hafal, maka itu sungguh akan menyulitkan nantinya kalau dasar seperti ini tidak hafal. Jadi semoga lah kita sama-sama bisa menghafal ini, dhamir yang dasar ini. Jadi tips dalam menghafalnya yaitu dia dihafalkan dari kanan ke kiri, yaitu huwa itu sebelah kanannya kan, lalu ke kiri huwa huma hum, baru setelah itu ke bawah hiya huma hunna, begitu juga selanjutnya ke bawah anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Seperti itu ya cara menghafalnya. Nah, sekarang kita bahas dulu apa maksud dari istilah-istilah yang ada di samping kanan, samping kiri, dan di atas dari dhamir-dhamir yang tadi sudah kita hafal. Pertama, mufrad ini ya. Apa itu mufrad? Nah, kita jelaskan dulu perbedaannya. Untuk bagian tabel yang bagian yang atas, atau yang tabel yang bagian atas ini, kita lihat keterangan tabel sudah kami berikan pada keterangan tabel. Mufrad itu artinya tunggal atau untuk satu orang, gitu ya. Kemudian musanna itu untuk berjumlah 2 orang. Kemudian yang jamak itu adalah untuk berjumlah 3 dan seterusnya, 3 orang dan seterusnya. Ini kita lihat tadi kan kita sudah lihat pada tabel bagian atas, sekarang tabel di samping sebelah kanan, yaitu yang pertama itu apa itu mudzakkar? Ya, yang pertama itu mudzakkar. Nah, mudzakkar itu untuk jenis kelamin laki-laki. Dan muannas, kemudian yang muannas itu adalah untuk jenis kelamin perempuan. Nah, kita lihat sekarang pada tabel yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ada ghaib. Nah, ghaib
Lihat keterangan pada tabel, ghaib atau ghaibah adalah laki-laki atau perempuan yang tidak ada di hadapan kita. Jadi yang istilah yang ghaib itu untuk yang muzakkar atau laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Sedangkan yang ghaibah itu untuk jenis kelamin perempuan. Nah, jadi ghaib atau ghaibah itu adalah laki-laki atau perempuan yang sedang tidak ada di hadapan kita. Beda dengan mukhatab atau mukhatabah. Jadi mukhatab atau mukhatabah itu adalah laki-laki atau perempuan yang dihadapkan perkataan kepadanya. Maksudnya adalah mukhatabah itu adalah orang yang dihadapan pembicaranya. Nah, misalnya kita berbicara dengan seseorang yang di depan kita. Nah, seseorang yang di depan kita itulah yang dimaksud dengan mukhatabah atau mukhatab. Nah, istilah untuk mukhatab itu adalah untuk jenis kelamin laki-laki atau muzakkar. Kemudian yang mukhatabah itu untuk jenis kelamin yang perempuan atau muannas. Kemudian yang terakhir yaitu mutakallim. Mutakallim itu adalah orang yang berbicara. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan. Kita jelaskan satu persatu dhamir yang tadi kita hafal, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi yang huwa pertamanya kita lihat yang huwa, dia disebut juga dhamir mufrad muzakkar ghaib. Kalau dalam segi arti bahasa Indonesia dia adalah bermakna dia untuk laki-laki. Dia untuk berjenis kelamin muzakkar atau laki-laki satu orang. Atau dia laki-laki seorang. Atau dia seorang laki-laki. Kemudian selanjutnya huma atau juga disebut dhamir musanna muzakkar ghaib. Jadi dia itu artinya dia untuk dua orang laki-laki. Kemudian yang hum juga bermakna dia, tapi untuk laki-laki yang berjumlah 3 atau lebih. Atau dia disebut dengan dhamir jama' mudzakkar ghaib. Kemudian kita lanjutkan yang muannas, yaitu hiya huma hunna, juga sama artinya dia, yang sama artinya dengan yang huwa huma hum. Yang membedakan itu hanyalah jenis kelaminnya saja. Yang mana hiya untuk artinya dia untuk satu orang perempuan, kalau huma untuk 2 orang perempuan, kalau hunna untuk yang berjumlah 3 atau lebih. Kalau hiya dia disebut dengan dhamir mufrad muannas ghaibah. Kalau yang musanna dia disebut sebagai dhamir musanna muannas ghaibah. Kalau yang jama' hunna, ya disebut juga sebagai dhamir jama' muannas ghaibah. Yang kita masuk yang ke mukhatab, yaitu anta, antuma, antum. Dan yang mukhatabah anti, antuma, antunna. Kalau yang anta dia disebut juga sebagai dhamir mufrad mudzakkar mukhatab, yang bermakna engkau atau kamu untuk satu orang laki-laki. Sedangkan yang bawahnya itu anti untuk yang bermakna engkau atau kamu satu orang perempuan. Kemudian kita lanjut yang antuma. Yang antuma ini bisa 2 ya, bisa dhamir musanna muzakkar mukhatab, atau yang kalau yang di bawahnya dhamir musanna muannas mukhatabah. Bentuknya sama, jadi bisa dipakai muzakkar dan muannas. Bermakna kamu untuk 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan. Kemudian antum juga artinya kamu juga atau kalian, yang untuk laki-laki atau muzakkar yang berjumlah 3 atau lebih. Atau dia disebut juga sebagai dhamir jama' muzakkar mukhatab. Kemudian yang antunna juga bermakna yang sama, tetapi dia untuk perempuan yang berjumlah 3 atau lebih. Atau dia disebut juga dengan dhamir
jama' muannats mukhatabah. Kemudian yang terakhir yaitu yang mutakallim ada ana dan nahnu. Di sini hanya 2 saja, tidak 3 ya. Ana dan nahnu ini berlaku untuk yang mudzakkar maupun yang muannats, baik laki-laki maupun yang perempuan. Tetapi kalau yang untuk ana, dia untuk yang mufrad. Sedangkan nahnu, dia untuk yang berjumlah 2 dan seterusnya, 2 atau lebih. Atau kalau yang untuk ana itu, dia namanya dhamir mutakallim wahdah. Kalau yang untuk yang nahnu, dhamir mutakallim ma'al ghair, ya. Dhamir mutakallim ma'al ghair. Kalau nahnu. Jadi ana untuk satu orang yang berbicara, contohnya saya. Kalau nahnu itu untuk yang berbicara lebih dari satu orang. Yaitu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kami. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sampai di sini dulu video yang bisa kita berikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila ada kesalahan, silahkan dapat komen di bawah atau hubungi saya di Instagram saya itu @dewizahras. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.